Kita lanjut ke materi berikutnya ya, tentang hubungan dua persamaan garis lurus. Garis lurus itu hubungannya bisa saling sejajar, bisa saling tegak lurus. Karena saling sejajar, maka bisa dipastikan kemiringannya sama. Karena itu, untuk dua garis lurus yang saling sejajar, M1 sama dengan M2. Misalkan Bukot saya punya dua buah persamaan garis lurus yang sejajar. Jika garis pertama gradiennya sama dengan 7, maka bisa dipastikan garis yang kedua gradiennya juga 7. Atau jika ada soal dua garis saling sejajar, jika gradien garis pertama 1/4, maka bisa dipastikan gradien garis yang kedua juga 1/4. Mudah ya kalau dua garis yang sejajar. Berikutnya yang bentuk kedua, dua persamaan garis lurus yang saling tegak lurus, berarti posisinya tidak sejajar. Itu gradien pertama dikalikan gradien kedua sama dengan negatif 1. Jadi nanti bisa dicari, cuman kita tidak pakai ini biar lebih cepat mengerjakannya ya. Jadi begini, langsung masuk saja ke contoh. Contoh 1, jika dua garis lurus saling tegak lurus dan gradien garis pertama itu sama dengan 3/4, maka gradien garis kedua bagaimana? Maka M2 itu caranya begini. Tandanya diganti. Kalau semula positif jadi negatif, kalau semula negatif jadi positif. Di soal ini gradien garis pertama positif 3/4. Berarti nanti langsung kita ganti jadi negatif. Kemudian karena saling tegak lurus, nanti posisi pembilang dan penyebutnya kita rubah. Kalau ini 3/4, langsung kita balik jadi 4/3. Jadi kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, itu kalau M1-nya 3/4, M2-nya langsung jadi min 4/3. Kita coba contoh yang kedua. Jika M1 sama dengan 2, kita pakai negatif ya, M1 sama dengan 2, maka M2-nya bagaimana? Kalau yang pertama tandanya negatif, ini langsung kita ganti jadi positif. Terus diperhatikan juga ya, 2 itu sebetulnya 2/1, cuman tidak dituliskan. Karena itu kalau dibalik jadi 1/2. Kita coba satu contoh lagi. Jika M1 atau gradien garis pertama yang saling tegak lurus itu negatif 7/8, maka M2-nya sama dengan ini positif, jadi ini negatif, kita ganti jadi positif. Kemudian posisinya dirubah. Jadi 8/7. Satu lagi. Jika gradien garis pertama yang saling tegak lurus itu 1/4, maka gradien garis kedua ini positif, kita ganti tandanya jadi negatif. 1/4 kita balik jadi 4/1 atau gradiennya negatif 4. Kita masuk ke contoh soal ya, tentang hubungan dua persamaan garis lurus. Contoh 1, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4x plus 2 dan melalui titik 3,5. Kita disuruh mencari persamaan garis lurus yang kedua, tapi hanya diketahui satu titik. Tadi kan nggak bisa ya, kalau satu titik berarti harus ada gradien. Tapi di kalimat ini ada keterangan sejajar, berarti gradien garis kedua itu sama dengan gradien garis yang pertama. Kita cari dulu gradien garis yang pertama. Masih ingat ya, kita pindah posisinya supaya bisa menggunakan rumus min A dibagi B. Satu ruas Y min 4X sama dengan 2. M1 sama dengan negatif A dibagi B. Sama dengan negatif, A itu koefisiennya X, min 4, koefisien Y-nya 1. Min 4 dibagi 1 itu min 4, min nanti jadinya 4. Karena sejajar, maka M2 juga sama dengan 4. Setelah itu, kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Ini X1, ini Y1. Y dikurangi 5 sama dengan gradiennya kita ganti 4. X dikurangi 3. Y min 5 sama dengan 4 dikali X itu 4X. 4 dikali min 3 itu min 12. Setelah itu kita rubah, kita geser ya. 4X min 12, min 5 kita geser jadi plus 5. Oke, hasil akhirnya adalah 4X min 7.
Berikutnya dengan soal yang sama, kita coba mengerjakan menggunakan cara cepat ya. Lebih mudah dan sederhana mengerjakannya. Perhatikan ke depan. Karena posisinya sejajar, maka nanti persamaan garisnya tidak berubah. Langkah yang pertama, itu dijadikan satu ruas dulu. Berarti yang itu dirubah. Y dikurangi 4X sama dengan 2. Duanya buat kasih kotak ya, karena nanti ini tidak kita pakai. Terus langkah berikutnya, itu kita masukkan atau kita substitusi nilai 3,5 ke dalam persamaan ini. Ya, berarti Y-nya diganti 5 dikurangi 4, X-nya diganti 3. 5 dikurangi 12. Itu hasilnya negatif 7. Jadi, persamaan garis lurus yang kedua itu Y min 4X sama dengan min 7. Terus kita rubah jadi Y sama dengan, pindah ke sana, 4X min 7. Ini hasil akhirnya. Silakan kalian boleh menggunakan cara yang lama atau cara yang cepat ini. Oke, kalau tadi contoh yang kita pakai atau yang kita pelajari dua garis yang saling sejajar, untuk contoh berikutnya dua garis yang saling tegak lurus ya. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan Y sama dengan 4X plus 2 dan melalui titik 3,5. Sama seperti yang sejajar tadi, kita cari gradiennya dulu. Dipindah ya. Y min 4X sama dengan 2. Nggak usah diulang ya, tadi sudah dicari dulu. M1-nya sama dengan 4. Maka M2-nya, karena saling tegak lurus, tandanya diganti jadi min. Ini 4/1, kita rubah jadi min 1/4. Setelah itu dimasukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Y min 5, M-nya diganti min 1/4 dikalikan X min 3. Y min 5 ini dikalikan jadi min 1/4X. Min 1/4 dikali min 3 itu plus 3/4. Persamaan garis lurus itu biasanya tidak dalam bentuk pecahan. Untuk menghilangkan pecahan kita fokus ke penyebutnya. Kalau hasil akhirnya penyebutnya 4, supaya tidak jadi pecahan maka semuanya harus dikalikan 4. Kalau ada soal penyebutnya 5, berarti semuanya dikalikan 5. Oke, ini kita kalikan 4. Y dikali 4 itu 4Y, min 5 dikali 4 itu 20. Min 1/4X dikalikan 4, penyebutnya hilang, tinggal min X. 3/4 dikali 4, penyebutnya hilang, tinggal 3. Kalau sudah kita geser ya, 4Y sama dengan min X plus 3, 20-nya jadi plus 20. Jadi persamaan garis yang kedua itu min X ditambah 23. Sama seperti yang di garis lurus yang saling sejajar, di persamaan garis yang saling tegak lurus, kita juga punya cara cepat ya. Kalau di sejajar tadi, kan kita jadikan satu ruas dulu. Berarti itu kita geser Y min 4X sama dengan 2. 2-nya buat kasih kotak karena tidak kita pakai lagi. Kalau yang sejajar tadi, persamaannya ikut ini. Tapi kalau yang tegak lurus sudah berubah ya. Perhatikan Bupot, koefisiennya saling ditukar. Koefisien X-nya kita anggap 4. 4 itu ditukar dikasihkan ke Y. Koefisiennya Y1 kita tukar, kita kasihkan ke X. Dan tanda yang di tengah kita ganti. Oke, kita coba ya. 4-nya digeser ke depan, berarti Y-nya jadi 4Y. Tanda yang tengah negatif, kita rubah jadi positif. Y ini 1 tidak ditulis, kita tukar kasihkan X, berarti jadi 1X. Sama dengannya tidak lagi 2, ini kita abaikan karena bukan hasil dari persamaan garis lurus yang kedua. Setelah itu titik 3,5 kita substitusikan ke dalam persamaan baru ini. Berarti 4, Y-nya diganti 5, ditambah 1 dikali 3. Hasilnya 4 kali 5, 20, 1 dikali 3, 3. Ya, hasil akhirnya 23. Jadi persamaan garis lurus yang kedua itu 4Y, 1X-nya kita tulis X sama dengan 23. Atau 4Y, X-nya kita geser ke sana jadi min X plus 23. Kita masuk contoh soal yang kedua ya, yang saling tegak lurus. Tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan min 2Y sama dengan 3X plus 5 dan melalui titik 1,6.
Kita langsung menggunakan cara cepat. Tugas kalian di rumah silakan nanti dikerjakan dulu ini dengan cara manual untuk membuktikan hasilnya sama atau tidak. Kita geser dulu ya supaya jadi satu ruas. Min 2Y, 3X-nya jadi min 3X, 5-nya jadi min 5. Ini kita kotak, nanti tidak kita pakai, kita abaikan. Kalau ketemu soal yang di depan ada tanda negatif, supaya tidak bingung, kita jadikan positif. Karena itu, untuk jadi positif, maka kita kalikan dengan negatif. Akhirnya persamaan ini berubah jadi plus 2Y. Ini dikalikan negatif juga jadi plus 3X. Min 5-nya jadi plus 5, tapi nanti ini tidak kita pakai, kita abaikan. Sudah? Persamaannya sudah berubah jadi seperti ini. Setelah itu ditukar ya. Tadi kan caranya ditukar kalau saling tegak lurus. Ya. Yang belakang koefisiennya ditukar ke depan, yang depan ditukar ke belakang, tanda yang di tengah dirubah. Berarti 3-nya kita kasihkan ke Y, jadi 3Y. Tanda positifnya jadi negatif, 2-nya kita tukar, kita kasihkan X. Jadi 2X. Ya, setelah itu kita substitusikan titik 1,6. Berarti 3 dikali Y-nya diganti 6, dikurangi 2, Y-nya diganti 1. 3 kali 6, 18. 18 dikurangi 2 itu 16. Oke, jadi persamaan garis lurus yang kedua. Itu kita pakai yang ini. 3Y dikurangi 2X sama dengan 16, atau 3Y sama dengan ini geser jadi 2X plus 16. Oke, silakan bisa mencari soal-soal di buku lain ya. Kalau ada pertanyaan bisa di-share di grup WA kita. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.